Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu dengan kalian nih untuk pertama kalinya. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat ya anak-anak, kalian sudah naik ke kelas 12 IPS 3. Bagaimana nih kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu harap kalian semua nih selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat mengikuti kegiatan pagi hari ini anak-anak. Nih, bagi kalian yang belum mengenal Ibu, perkenalkan nama Ibu Cynthia Monica, bisa dipanggil Ibu Monik. Ibu adalah guru bimbingan konseling di SMA 64 Jakarta. Itu sudah sekitar 7 tahunan mengajar di sini. Pada pertemuan hari ini kita akan melaksanakan nih kegiatan layanan informasi. Sebelumnya layanan informasi ini untuk pertama kalinya Ibu berikan kepada anak-anak nih dan naik ke kelas 12 agar kejadian yang tahun lalu itu tidak terulang kembali, Ibu harapkan. Apa sih layanan informasi ini? Baik, layanan informasi ini adalah salah satu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau wawasan yang penting dan bermanfaat nih bagi kalian dalam menghadapi berbagai hal, terutama terkait masa depan. Jadi kan anak-anak Ibu kalau misalkan selesai dari sekolah dari SMA Negeri 64 Jakarta, kalian itu kan harus melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu universitas, agar anak-anak Ibu ini nggak salah jurusan atau nggak salah pilihan. Jadi kalian itu menentukan pilihan kalian sesuai bakat dan minat kalian. Anak-anak Ibu, layanan informasi ini juga bukan berupa pelajaran seperti biasanya loh, melainkan sarana untuk membuka wawasan kalian nih. Anak-anak Ibu, layanan informasi ini bukan berupa pembelajaran seperti biasanya nih, kayak anak-anak Ibu belajar kayak misalkan matematika, bahasa Indonesia atau selainnya, melainkan layanan informasi ini merupakan sarana nih untuk membuka wawasan mengenai perencanaan, kenali dirimu dan rancang karirmu. Jadi kalian ini abis lulus dari SMA 64, kalian ini harus merancang nih karir kalian nih dari sekarang. Kalian ingin ngambil jurusan apa, kalian ingin kemana, seperti itu ya anak-anak. Jadi materi pada hari ini itu adalah kenali dirimu dan rancang karirmu. Materi ini sangat penting loh anak-anak, karena agar nih anak-anak Ibu tidak salah langkah nih dalam menentukan masa depan dan menyelesaikan pendidikan setelah anak-anak Ibu ini selesai lulus di SMA 64 Jakarta. Anak-anak Ibu, ada nih kakak kelas kalian sekitar 3 tahun apa 2 tahun yang lalu, dia itu dari IPS 2 apa 3 gitu, Ibu lupa ya. Nah jadi dia ini bingung nih mau menentukan jurusan yang mana setelah lulus dari SMA 64 Jakarta. Dia nih nggak tahu minat dia di mana, bakat dia di mana, terus dia jadi ngambil jurusan tuh asal-asalan nih. Ngambil jurusannya itu kayak ngikutin temen gitu loh, karena dia tidak memiliki informasi yang luas. Terus juga ia milih jurusan juga berdasarkan ajakan teman. Seingat Ibu, beberapa bulan yang datang itu dia kan kuliah itu ya, terus 4 bulanan kalau nggak salah, akhirnya dia ini merasa tidak cocok nih sama jurusan yang dia ambil. Nah terus akhirnya tuh dia kayak berhenti kuliah.
dia tuh kayak nggak ngelanjutin gitu loh. Kalau kayak gitu kan sayang ya, kalau kata ibu tuh untuk waktu, biaya, dan tenaga itu jadi tuh kayak kebuang sia-sia aja gitu. Dia tuh ngambil jurusan yang nggak sesuai sama bakat dan minatnya dia tuh ngambil jurusan tuh kayak asal-asalan loh. Nah, ibu harap di angkatan kalian ini nggak ada kejadian seperti itu lagi, tidak terang seperti itu lagi. Ibu sedih ya dengar berita kayak informasi kayak gitu. Anak-anak ibu, dari cerita kakak kelas kalian, ibu harap ibu harap kalian ini menyimak nih apa yang ibu berikan pada materi pada pagi hari ini, agar kita nih bisa melihat nih bahwa penting sekali loh untuk memiliki informasi yang cukup dan tentang karir dan jurusan, agar kalian anak-anak ibu tidak membuat keputusan yang tidak menyesal pada suatu hari nanti. Pokoknya kalian tuh bikin keputusan tuh yang tepat. Nah, baik anak-anak ibu, ibu mengharap ketika kalian mengikuti kegiatan pada pagi ini itu sangat bermanfaat untuk anak-anak ibu mengenal minat dan bakat potensi kalian nih masing-masing nih. Terus juga kalian bisa memahami nih berbagai pilihan karir dan prospek ke depannya. Kalau kamu ngambil ini, jenjang karirnya kemana ya? Seperti itu. Terus juga kalian mengetahui nih pendidikan relevan untuk masa depan kalian semua. Selama kegiatan berlangsung pada pagi hari ini, ibu harapkan kalian dapat mengikuti dengan baik, aktif bertanya dan berdiskusi. Kalian ini bebas nih mengutarakan pendapat dan bertanya tentang apa sih yang belum kalian mengerti. Dan semua yang disampaikan ibu pada pagi hari ini, ibu akan menjaga kerahasiaannya. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ungkapkan, tapi teman-teman ini kan malu ya kalau misalkan ngungkapin itu depan teman-teman yang lain, kayak misalkan anak ibu nih, misalkan si Hana ini mau ngungkapin dia cita-citanya apa, minatnya apa, tapi dia malu sama teman-temannya. Hana bisa datang nih ke ruang BK itu di lantai 3 samping kamar mandi perempuan. Baik, tata cara kegiatan hari ini sangat sederhana ya anak-anak. Ibu akan memberikan materi melalui penjelasan singkat dan menampilkan video singkat mengenai rancang dirimu, kenali dirimu, rancang dirimu, kenali dirimu, rancang karirmu. Ibu rasa cukup sampai di sini. Dan ibu minta nih tolong nih sama anak-anak ibu untuk mengisi link yang nanti ibu kasih ya di grup kelas. Itu ibu minta isi sekitar 5 menit atau 10 menitan dari apa sih yang kalian tangkap dari pembelajaran hari ini, apa sih yang kalian bisa rasakan, manfaatnya apa saja. Bentar ya nak, ibu kirim. Dah, silakan isi anak-anak, ibu tunggu 10 menit. Setelah itu kita akan berdiskusi apa yang anak-anak belum mengerti. Mari. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita memohon doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum ibu menjelaskan lebih jauh mengenai
kenali diri kamu dan rancang karir kamu, Ibu akan menampilkan sebuah video singkat yang berisi tentang gambaran kenapa sih kamu ini harus mengenali diri kamu sendiri tanpa nginiin, tanpa harus ingin orang lain. Kan kamu sendiri yang kenal diri kamu, bukan orang lain. Izin share screen ya anak-anak.
Maaf ya anak-anak, tadi suaranya itu nggak keluar karena ada sinyal, ibu terkendala sinyal. Bagaimana anak-anak? Apakah ada profesi dalam video yang tadi kalian yang menarik perhatian kalian nih? Ada Bu, saya Bu, perawat. Iya, perawat. Bagus, Aulia. Itu tandanya kamu udah mulai mengenal nih minat kamu tuh di mana. Untuk menjadi seorang perawat, Aulia ini bisa ngambil jurusan keperawatan nih di perguruan tinggi nanti ya. Perguruan tingginya itu tentang kesehatan. Masing-masing profesi itu membutuhkan persiapan yang matang ya, baik dari sisi akademik maupun non akademik. Nah, saat ini kalian masih punya waktu untuk menggali potensi dalam diri kalian nih, mengenali minat dan bakat, serta mencari informasi seluas-luasnya tentang jurusan dan profesi. Jangan sampai kalian ini memilih hanya karena ikut-ikutan temen aja kayak kakak kelas kamu atau paksaan dari orang tua kamu nih. Jangan sampai anak-anak seperti itu ya. Ibu nggak mau lagi ada berita-berita yang kayak gitu. Ibu izin share screen ya untuk PPT pada pagi hari ini. Mana dia? Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Baik. Kenali dirimu, rancang karirmu. Kenapa sih kita ini harus mengenal diri kita sendiri, mulai dari kepribadian, minat, ataupun bakat nih. Karena kan yang mengenal diri kita sendiri itu kita sendiri, bukan orang lain. Yang tahu kita bisa atau enggaknya itu kan kita sendiri loh, bukan orang lain, kita yang merasakan. Mulai dari kepribadian. Apa sih itu kepribadian? Kenapa sih penting banget sih kita harus mengenali kepribadian kita? Baik anak-anak, kepribadian itu cara kita berpikir dan bertindak. Contohnya, kita nih manusia yang tipenya itu bertindak dulu atau berpikir, atau sebaliknya, berpikir dulu baru bertindak. Itu makanya tuh kita terus mengenal diri kita sendiri nih. Terus juga kepribadian kita gimana nih, kita dominan, mungkin orangnya punya sisi yang empatiknya tinggi, atau ada kepribadian kita nih yang misalkan cuek. Kan banyak ya namanya kepribadian itu kan masing-masing ya, dan kita tuh nggak bisa ubah kepribadian seseorang itu kita nggak bisa ubah dirinya, dia orangnya kayak gitu, kepribadiannya kayak gitu, ya udah, cuman kita bisa lah bilangin pelan-pelan, mungkin orang itu akan sadar jika dibilangin pelan-pelan. Terus juga minat. Nah, kenapa sih kita harus mengenal minat kita? Seperti yang tadi, jangan sampai ikut-ikutan padahal kan kita nggak ada minat sama sekali di bidang itu. Kok tiba-tiba anak ibu ada yang masuk ke nggak sesuai minatnya. Misalkan gini, si Novi itu suka melukis. Nah, jadi minatnya dia
melukis, karena minat itu adalah hal yang kita sukai nih. Hal yang kita suka itu apa aja, itulah yang kita kerjain. Jangan misalkan kalau misalkan si Novi ini kan suka melukis nih, terus tiba-tiba disuruhlah dia itu menari, padahal itu bukan minatnya dia. Jadi dia tuh ngerjainnya tuh bakal nanti setengah hati, kayak setengah-setengah gitu loh, kayak nggak apa ya, gimana ya jelasinnya, dia tuh kayak menurut ibu ya paksaan sih, karena kan nggak ada hal yang dia sukai tapi dipaksa untuk mengerjakan sesuatu. Untuk bakat kalian apa sih? Bakat itu adalah potensi alami yang berasal dari diri kalian sendiri nih, dari lahir. Bisa misalkan bakat kalian ini menyanyi, terus juga ada bakat yang terpendam ya, mungkin yang nggak kelihatan gitu. Mungkin nanti suatu saat nanti ibu akan melakukan tujuan karir kalian nih. Bakat kalian apa sih? Menggali potensi yang terpendam dalam diri kalian. Ibu mungkin di bulan Oktober sih biasanya habis UTS-an ya, ibu itu biasanya suka pakai melalui tes alat bantu kenali diri. Itu biasanya ibu pakai Holland, menentukan minat dan karir kalian nih. Terus juga lanjut ke slide. Nah, ini dia. Apa itu karir? Nah, anak-anak ibu, karir adalah perjalanan panjang kehidupan profesional seorang individu. Artinya, anak-anak ibu harus meluruskan pandangan karir ke anak-anak ibu nih, pemahaman bahwa karir itu bukan sekedar pekerjaan loh nak, melainkan karir adalah perjalanan yang panjang untuk kehidupan kalian semua nih, mencakup tujuannya juga. Anak-anak ibu juga bisa lihat tujuannya itu yang pertama, mengarahkan langkah sejak dini. Dengan mengetahui tujuan karir, kita tidak berjalan tanpa arah. Setiap keputusan menjadi lebih fokus dan bermakna. Artinya setiap tujuan karir kita nih, kita memiliki tujuan nih. Misalkan kita mau jadi dokter nih, terus berarti kan kita harus sekolah kesehatan, terus ada jenjang-jenjangnya lagi. Jadi kita punya arah. Terus juga di setiap keputusannya itu, kita ini nggak akan menyesal untuk mengambil keputusan yang panjang di satu saat nantinya. Terus yang kedua, membantu menemukan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Contohnya kita bisa memilih jurusan, kursus, atau pelatihan sesuai dengan karir impian kita. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, kita bisa memilih jurusan kita nih. Jangan sampai yang ibu bilang tadi, minat kita di sebenarnya melukis, tapi karena paksaan dari orang lain atau karena kita ikut-ikutan orang lain, jadi kita nih nggak ambil jurusan ini yang nggak sesuai sama minat kita nih. Jadi kan itu kan kayak kita memulai dari awal lagi. Terus juga kita nih harus belajar kayak gimana sih cara ini, kayak gini. Seperti itu anak-anak. Terus juga menghindari salah profesi. Menghindari salah profesi ini sama kayak kakak kelas kamu yang ibu bilang tadi ya. Banyak orang yang merasa salah jurusan atau tidak bahagia dalam pekerjaan karena tidak mengenal dirinya dan karirnya. Jadi dia ini tidak dia ini jadi
karena dia tidak punya informasi yang tadi Ibu bilang ya, dia nggak punya informasi yang cukup untuk mengenai karir dia mau kemana, lanjut kemana, dia bingung itu arahnya ini kemana. Jadi ya itu salah satunya. Dan dia jadi menjalani profesinya dia itu tuh, jadi ini anak-anak setengah-setengah sih kalau kata Ibu. Jadi antara suka nggak suka sebenarnya dia nggak suka, tapi dia harus ngejalanin gitu. Lanjut untuk ke pokok pembahasan kita, itu lihat anak-anak di slide-nya, langkah perencanaan karir. Itu ada 5. Yang pertama kita harus mengenalin diri kita nih. Terus yang kedua eksplorasi karir. Yang ketiga tentukan tujuan. Yang keempat rencanakan strategi. Dan yang kelima ambil aksi dan evaluasi. Pertama-tama kenali diri kalian nih. Kalian ini harus bisa dari awal nih kalian harus bisa memahami diri kalian. Kalian tipe manusia yang seperti apa. Terus juga kalian nih orangnya cenderungnya tuh hobinya sukanya apa, kegiatannya apa. Kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan kalian masuk ke tempat ini, kalian bisa beradaptasi nggak dengan orang-orangnya? Seperti itu. Terus juga explore karir. Nah, jadi anak-anak Ibu, kalian ini harus menelusuri nih berbagai profesi yang ada. Nggak cuma stuck aja tuh. Kayak misalkan satu profesi lah yang kalian cuma tahu tuh cuma misalkan guru doang. Sebenarnya banyak loh profesi di luar dari guru. Kalian itu bisa jadi arsitek, bisa jadi dokter, terus juga kalian juga bisa jadi pegawai bank kalau kalian mau. Terus juga ada hukum juga, bisa jadi pengacara. Ya, jadi kalian ini harus luas nih. Maksudnya kalian ini harus tahu luas nih tentang pekerjaan-pekerjaan, tidak stuck di satu profesi saja yang membuat berpikiran kalian tuh sempit. Harusnya tuh sebagai siswa ya yang kelas 12, apalagi nanti kalian akan menuju mahasiswa, itu tuh harus luas tentang mindset kalian, karir kalian, pola pikir kalian maksudnya. Tentukan tujuan. Anak-anak Ibu dari kelas 12 sekarang, Ibu harapkan kalian ini tetapkan nih arahnya nih berdasarkan minat dan bakat kalian. Kalian minatnya kemana, bakat kalian di mana, cita-cita kalian itu apa sih sebenarnya. Jangan ketika kalian cita-citanya misalkan menjadi dokter, ternyata kalian menjadi ambilnya itu SPD, ntar jadi guru. Itu Ibu harapkan tidak akan terjadi seperti itu lagi. Tentukan nih dari sekarang nih. Mungkin nanti selesai dari materi ini, Ibu harap kalian itu mencatat nih bakat dan minat kalian ini apa di belakang buku tulis kalian, agar kalian itu bisa merancang nih karir kalian ke depannya apa. Seperti itu. Terus juga rencanakan strategi. Nah, Ibu juga nih seperti yang tadi Ibu jelaskan, Ibu harap kalian ini buat langkah-langkah nih untuk mencapainya. Misalkan kalian lulus dari SMA 64 Negeri Jakarta, ingin menjadi apa? Kalian pastinya kan akan pertama ke universitas dulu ya. Kalian rancang nih dari sekarang. Saya ingin ketika nanti saya lulus dari SMA 64 Jakarta, saya ingin misalkan masuk universitas UI jurusan hukum. Ya, dari situ kalian tuh harus bikin pohon karir gitu. Harus pohon dari hukum, nanti saya bisa lanjut nggak di S2-nya? Apa aja sih yang harus saya siapkan untuk masuk
untuk menggali minat saya untuk persiapan, kayak misalkan apa aja sih syarat untuk masuk ke hukum di UI itu, harus inilah gitu. Ibu harap sih dari sekarang ya merencanakannya, karena kalau misalkan rencanain dari dadakan gitu lebih ke susah sih menurut ibu. Susah maksudnya nggak bisa mendadak gitu loh, takutnya kalian bawa temen gitu. Aksi dan evaluasi, bertindak dan terus perbaiki rencana. Anak-anak ibu, jika kalian melakukan sesuatu dan terus ada yang gagal atau kalian merasa tidak puas, ya, kalian itu jangan merasa down. Kalian bisa belajar dari kegagalan kalian, perbaiki lagi di mana sih salahnya, di mana sih kurangnya. Jangan langsung kalian ayo udahlah, udah gagal ini, kedepannya juga pasti bakal gagal. Jangan punya mindset kayak gitu ya anak-anak. Nah, kita lanjut di tentukan tujuan karir dengan. Nah, jadi ibu punya tips nih untuk menentukan tujuan karir dengan SMART. Apa sih SMART? Spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan batas waktu. Ibu mengimbau anak-anak ibu ini mencatat ya tentang strategi yang ibu kasih, itu yang SMART tadi. Nah, spesifik. Nah, jadi anak-anak ibu nih harus tahu nih tujuannya, harus jelas. Kalian mau kemana? Sekolahnya di mana? Tujuan kalian ke depannya apa? Apa sih yang harus kalian persiapkan dari sekarang? Itu yang ibu maksud. Terukur, dapat dinilai pencapaiannya. Misalkan kayak kalian udah menyelesaikan nih kerjaan kayak gini, kalian sanggup nggak ya mencapainya? Kalau dari ibu, apapun yang kalian kerjakan jangan merasa gagal, karena itu mungkin ya kalian tuh jangan ada rasa down, bisa lah diperbaiki lagi agar bisa semaksimal mungkin. Dapat dicapai, yang dapat dicapai itu realistis. Contohnya misalkan nih kalian ingin ngambil profesi jadi guru, nah tiba-tiba kalian itu pengen ngelamarnya di rumah sakit, itu kan gak realistis. Ijazah kamu apa, tapi kamu malah daftarnya kemana gitu, sama aja gak realistis. Lanjut, relevan itu sama aja kayak sesuai nih sama dengan diri kamu dan masa depan kamu. Kayak nggak melonceng, bukan melonceng bahasanya, nggak keluarlah dari minat dan bakat kamu. Nah, di batas waktunya nih, misalkan batas kalian menentukan rencana nih jenjang karir. Kalian kuliah itu kan 4 tahun ya, 4 tahun itu lulus S1. Harus ada batas-batas ini, misalkan kamu nih udah 4 tahun kuliah, terus abis kuliah kamu mau ngapain sih gitu. Kalau misalkan lebih dari 4 tahun, itu tandanya kamu ini kamu gagal nih dalam batas waktunya. Kamu terus merancang kayak waktu kamu gitu loh. Kayak misalkan pokoknya lulus dari
SMA 64 Negeri Jakarta nanti gue kuliah harus 4 tahun, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus pas lah. Terus juga abis dari lulus dari itu kamu ingin bekerja atau nanti kamu syukur-syukur ya anak-anak ibu bisa melanjutkan pendidikan lanjutan itu S2. Nah, selain itu ibu punya tips nih. Selain yang tadi ibu bilang tadi ada smart, ada lagi. Yang pertama, itu aktif berorganisasi untuk membangun soft skill. Anak-anak ibu aktif berorganisasi untuk membangun soft skill itu artinya kita nih ketika kita berbicara di depan banyak orang, kita itu nggak gugup nih, karena kita udah biasa melakukan itu saat kita berorganisasi. Misalkan kayak kemarin kan si Jian itu kan jadi ketua OSIS ya. Nah, jadi ketika dia ngomong di ketika dia ngomong di dalam kelas, depan kelas, itu udah nggak udah nggak panik lagi nih berhadapan dengan orang banyak. Terus juga dia bisa menumbuhkan kreativitasnya lebih lagi, lebih dari teman-temannya maksudnya. Terus juga mungkin ya skillnya dia tuh dari cara berkomunikasinya itu mungkin rada beda ya, karena dia kan ikut organisasi. Nah, anak-anak ibu jangan khawatir. Yang kedua nih, magang atau volunteer agar punya pengalaman. Agar seperti Jian itu kan ikut organisasi ya. Buat anak-anak ibu yang gak ikut organisasi, kalian bisa banget nih ikut magang atau volunteer agar punya pengalaman, agar kalian itu benar-benar nggak buta banget lah tentang bagaimana sih cara ngomong depan orang banyak, bagaimana sih caranya menghandle kalau misalkan ada masalah atau kendala seperti apa. Terus tiba-tiba kalian disuruh membangun kreativitas sendiri, jadi kalian tuh kayak wawasan kalian tuh luas, nggak sempit. Terus juga bisa juga anak-anak ibu belajar dari seminar atau workshop. Ya bener banget nih, misalkan nih kalian ikutan seminar, nah pastikan si motivatornya itu bakal ngasih kayak motivasi ya, kayak pencerahan gimana sih saya bisa menjadi yang sekarang gitu, bagaimana sih pengalaman saya tentang perjalanan kenapa saya bisa berada di titik seperti ini, dia pasti bakal ceritain. Nah, anak-anak ibu pasti kalau misalkan ngikutin seminar yang kayak gitu akan terbawa arus positif. Mungkin anak-anak ibu bisa jadi kayak lebih semangat, termotivasi, kayak iya ya ternyata kegagalan yang sekarang bukan akhir loh, ternyata kita bisa memperbaiki untuk kedepannya lagi. Kita jadi kayak lebih kebangkit. Terus yang terakhir, konsultasi dengan mentor atau konselor karir. Nah, anak-anak ibu, jika anak-anak ibu bingung mau gimana, anak-anak ibu bisa banget kok datang ke ruang BK ke ibu. Kalau misalkan anak-anak ibu ini malu nih pengen konsultasi tapi ada temennya, tenang aja anak-anak, rahasia atau privasi itu akan kita jaga kok. Anak ibu mau dari IPA, IPS, entah itu dari kelas 10 atau kelas 12, kalian ini mempunyai tujuan arahnya kemana. Jadi kalian tuh nggak kayak kakak kelas kamu gitu loh, dia tuh nggak pernah datang ke ruang BK, terus juga dia nggak pernah konsultasi, sehingga itu yang membuat ibu sedih, dia salah jurusan,
minim minim pengetahuan. Kan kalau udah kayak gitu, ibu kayak merasa gagal gitu loh jadi guru BK di SMA Negeri 64 Jakarta ini. Eh, Baik, kesimpulannya, anak-anak ibu, karir yang hebat dimulai dari yang langkah yang kecil. Artinya, kalian harus bisa mempersiapkan jenjang karir kalian dari sekarang nih. Nggak bisa yang tiba-tiba geruduk, nggak bisa kayak gitu. Kalian harus bisa dimulai dari yang sekarang. Kalian harus bisa minimal punyalah pohon karir gitu di kamar kamu. Kamu catat nih karir kamu mau apa sih, kedepannya kamu mau gimana, langkah apa aja yang kamu persiapkan untuk menuju jenjang karir kamu. Anak-anak ibu, masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka, bukan sekedar dongeng tapi untuk diciptakan. Artinya kalian ini nggak cuma menghayal nih, gue pengen jadi guru A, gue pengen jadi dokter A, tapi kalian ini nggak ada usaha sama sekali, kalian nggak ada effort untuk ngejar cita-cita kalian tuh terkesan cuek. Itu nggak bisa kayak gitu anak-anak. Nah, sesi diskusi tanya jawab. Dari penjelasan ibu dan video yang ibu tampilkan seperti tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Iya, silakan sayang. Kalau saya masih bingung minat saya itu apa dan di mana, apa yang harus saya lakukan sih, Bu? Anak-anak ibu, tadi apa kamu bilang kalau kamu masih bingung sama minat kamu di mana dan apa yang kamu harus kamu lakukan ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Anak-anak ibu, jika kalian masih ragu tentang minat dan bakat kalian nih, kalian itu bisa mengikuti tes minat dan bakat yang akan ibu sediakan. Tadi ibu bilang tuh sekitar bulan Oktoberan. Sekarang kan bulan Juni ya, Juni, Agustus, September, Oktober mungkin. Sekitar bulan Oktober atau September sih sehabis UTS. Biasanya Juli, Bu. Juli, Agustus, September, Oktober, iya. Biasanya sekitar Oktoberan ya, habis UTS. Ibu biasanya suka ini nih, bikin acara, bukan bikin acara, ibu ingin ngeliat nih, bikin tes gitu kepribadian. Tadi ibu bilang pakai tes Holland. Jadi ibu bisa melihat nih anak-anak ibu nih satu-satu. Oh, mungkin dia jenjangnya ingin ke sini, ingin ke sana. Jadi sehingga ibu ngarahinnya ini benar, nggak salah gitu loh. Terus juga selain itu, anak-anak ibu, kalian bisa mulai nih mengeksplor hal-hal yang kalian sukai. Misalkan nih, kalian melakukan hal yang kalian sukai itu melalui bisa dengan ekstrakurikuler, membaca informasi tentang profesi atau mengikuti seminar yang karir yang tadi ibu bilang.
agar kalian ini kebuka nih pikiran kalian mau kemana sih, tujuan hidupnya itu mau apa sih, kedepannya mau gimana sih, agar kalian itu mempunyai tujuan yang relevan nih, yang realistis, yang nggak ibu bilang tadi dia daftarnya kemana, dia sebenarnya profesinya apa, daftar kerjanya kemana, gitu sayang. Ada lagi nggak? Ibu, saya izin bertanya. Iya Novi. Bu, apakah jurusan itu bisa menentukan kita? Apakah jurusan itu menentukan masa depan ya, Novi? Anak-anak ibu yang lain juga. Nah, jadi jurusan ini adalah salah satu langkah awal nih, buat langkah awal. Namun dia bukan kayak satu-satunya loh anak-anak, satu-satunya penentu. Yang ibu harus tanamkan mindset kalian, yang penting itu adalah kesungguhan kalian nih dalam belajar, kemampuan beradaptasi, dan semangat terus berkembang, terus ingin memperbaiki diri kalian. Dan seperti ibu bilang tadi, jika kalian gagal, kegagalan itu bukan akhir, tapi awal untuk membentuk pribadi kalian yang lebih bagus lagi untuk kedepannya. Jurusan itu kayak inilah anak-anak, kayak memudahkan untuk terus kalian nih, untuk memudahkan kalian untuk terus berkembang gitu loh, kayak masuk ke dunia kerja yang sesuai, yang kalian sukai, yang kalian impi-impikan. Namun kemampuan dan sikap kalianlah yang akan membawa kesuksesan. Misalkan percuma nih kalian nih pinter tapi adab kalian itu minim gitu, kalian itu nggak punya sopan santun, terus juga kalian itu nggak bisa beradaptasi dengan teman-teman kalian, sehingga itu yang buat menghambat menghambat karir kalian. Jadi selain kalian punya tekad dan kemampuan, kalian juga harus perhatikan ya anak-anak, adab itu penting loh sayang. Jadi kita nggak bisa semena-menanya nih, kita kan hidup ini kan bukan sendirian ya, kita ini makhluk sosial, membutuhkan bantuan orang lain. Ada lagi? Baik, anak-anak ibu rasa sudah cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kegiatan ini berakhir, ibu meminta tolong nih sama anak-anak nih, isi link ya, yang ibu akan berikan sebentar ini, kelas IPS 3 ya. Udah ibu kirim, tolong diisi anak-anak linknya untuk apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran pada pagi hari ini, apa sih yang manfaatnya apa saja. Ibu tunggu sampai 10-3 menit, cukup kan? Sekarang kan 10 pas nih, sekarang 10-3 menit, 3 menit cukup ya anak-anak untuk ngisi link itu. Terima kasih.
Udah ya. Anak-anak ibu nih pinter-pinter banget, ngisinya cepet. Ibu seneng deh kalau dapat anak kayak gini. Baik, anak-anak ibu, karena waktu kita sudah hampir habis, ibu harap apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal awal bagi kalian dalam merancang masa depan yang lebih baik. Jangan ragu mencari informasi, jangan takut datang ke ruang BK, temui ibu. Bang, terus juga kalian bisa nih di ruang BK berdiskusi sama ibu, atau misalkan kalau kalian malu, bisa lah ajak teman kalian itu sekitar 2 atau 3 orang ke ruang BK. Ruang BK akan terus terbuka untuk anak-anak ibu di SMA Negeri 64 Jakarta, untuk siapapun ya. Maksudnya untuk siswa SMA Negeri 64 Jakarta semuanya. Ibu akan selalu siap membantu kalian kapanpun kalian butuh ibu, atau misalkan nih kalian ingin curhat atau apa, kalian bisa banget chat ibu. Kadang ada nomor ibu di grup ya. Japri, rahasia tentang bisa kok ibu ini. Rahasia kalian aman sama ibu, nggak bakal kesebar kalau kalian ingin bercerita tentang apapun itu. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus berkembang. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya pada pagi hari ini anak-anak ibu. Sampai jumpa di layanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.